penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang ada di kita sekarang yang tidak bisa didiskusikan nanti. Kemudian yang kedua yang saya akan sampaikan ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya prinsip dan garis besarnya untuk detil rincian dan mungkin pendalamannya bisa kita sama-sama berdiskusi nanti. Dalam penyampaian materi manhaj islah ini, sekalipun tadi saya kira apa yang menjadi ikrar kami itu adalah bagian dari prinsip gerakan yang memang merupakan bagian dari manhaj islah. Jadi sudah ada penjabarannya, sehingga mungkin kita pada kesempatan ini lebih kepada pembicaraan mengenai substansi dari islah itu. Alhamdulillah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam bahasan manhaj islah ini. Yang pertama dari definisinya, at-ta'rif. Kemudian nanti muhimmatul islah. Apa sebenarnya tugas utama islah itu? Kemudian nanti akan berbicara mengenai khosais al-islah al-mabniyah. Jadi karakteristik islah yang dasar. Kemudian ada berikutnya adalah uslubul islah atau manhajul islah, metode atau cara islah. Kemudian yang dalam metode islah ini ada arkanul islah, kemudian ada khasaisul al-khafiyah. Alhamdulillah, dalam definisi islah langsung saja mungkin di sini islah manhaj itu dari kalimat nahaja yang hidup, manhajan. Bisa manhaj, bisa minhaj, kecuali kalau pakai alif itu harus ada minhaj. Tapi kalau tidak pakai alif bisa manhaj, bisa minhaj. Tapi kalau pakai haknya, setelah haknya ada alif, maka itu harus pakai minhaj. Di makna al-uslub, al-tariq, al-mubin, al-wadih. Itu cara atau at-tariq, jalan, al-mubin yang terang, al-wadih yang jelas. Jadi manhaj itu adalah jalan yang terang dan jelas. Kemudian al-islah. Islah itu kalimat aslaha yuslihu islahan. Didu afsadahu. Islah itu afsadahu. Kalau afsadahu merusaknya. Kalau aslahahu meluruskannya, membereskannya. Maka di sini kata para ulama, di mana sohahahu membenarkan, hasanahu membaikkan, qawwamahu artinya meluruskan, jaddadahu mereformasikan, bukan mereformasikan, jaddadahu membarukan, atau pembaharuan. Alhamdulillah, saya kira dari sisi bahasa sudah terlihat apa yang sebenarnya dimaksud dengan manhajul islah. Jadi metode atau cara atau kurikulum atau prinsip bisa al-islah ya perbaikan, reformasi, atau bisa dimakna pelurusan, atau juga dimakna dakwah juga gimana pelurusan, perbaikan. Alhamdulillah, kalau berbicara mengenai islah, manhajul islah atau islah itu perbaikan, memang sebenarnya ini sangat berkaitan dengan tugas manusia. Inti tugas manusia ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan misi diturunkannya manusia ke bumi itu, kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami, hai para malaikat,
ja'ilun fil ardi khalifah, kami akan menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah itu kata ahli tafsir man yakhluqu man qablahu, yang menggantikan sebelumnya. Maka para sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman itu khalifatullah, khalifatul Rasul. Artinya orang yang menggantikan Rasul. Jadi kalau manusia visinya diturunkan di muka bumi ini khalifatullah, artinya manusia itu adalah man yakhluqullah, artinya orang yang menggantikan Allah. Maka diturunkanlah Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang menarik, sanggahan dari iblis, sanggahan dari, bahkan di dalamnya ada para malaikat. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah ya Allah akan menjadikan di muka bumi ini ma yufsidu fiha, yang akan merusak di muka bumi, wa yasfiku dima, dan mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami selalu tasbih kepadamu dan memujimu. Tapi kenapa engkau akan menciptakan manusia yang akan menjadi membuat kerusakan di muka bumi dan mengocorkan darah? Maka kata Allah, qala a'lamu ma la ta'lamun, bahwa aku lebih tahu, bahwa aku tahu apa yang kau tidak tahu. Iwakilahullah, tadi kalau berbicara mengenai islah, perbaikan, reformasi, kemudian tadi pelurusan, seakan-akan tadi manusia ini akan membuat kerusakan. Padahal memang fungsinya manusia diturunkan itu untuk islah, untuk perbaikan, untuk kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diturunkanlah Nabi Adam alaihissalam dengan membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa agamanya. Berapa menit nih penyampaian? 45 menitnya. Nah, setelah Nabi Adam kemudian diutus nabi-nabi. Setelah Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi juga misinya adalah islah. Misinya juga islah. Saya tadi sebelum ke situ bahwa manusia diturunkan ke muka bumi ini sebagai khalifatullah, artinya yang menggantikan Allah di muka bumi, yang merealisasikan kehendak-kehendak Allah, keinginan-keinginan Allah, aturan-aturan Allah. Nah, kemudian setelah itu diturunkannya para nabi, dan agama Allah itu satu. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu satu. Makanya kata Allah dalam surat salah satu ayatnya mengatakan sama kumul muslimin min qablu wa bihadza, bahwa kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah yang menamai kalian orang-orang muslim min qablu wa bihadza, sejak dulu, dan begitu juga wabihada dalam Al-Quran. Jadi sama, agama itu satu. Kemudian diutuslah para nabi, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, itu semuanya dalam rangka islah. Di dalamnya ada unsur untuk meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi Isa contohnya berkata kepada para pengikutnya, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ketika Nabi Isa itu berkata kepada kaumnya bahwa aku ini adalah utusan Allah yang membenarkan apa yang ada dalam Taurat, meluruskan kembali dan mengabarkan akan kedatangan Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW, yang akan meluruskan juga penyimpangan-penyimpangan yang ada, mereformasi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, setelah Nabi Muhammad yang terakhir ini tidak ada diutus lagi Nabi. Tidak ada lagi kemudian Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat nanti. Maka yang melanjutkan misi kerasulan yaitu Islam adalah seluruh kaum muslimin. Ada di pundak seluruh kaum muslimin. Jadi kalau disimpulkan bahwa misi kerasulan yaitu dakwah, intinya adalah Islam. Intinya adalah Islam. Nah, hanya tadi setelah selesai diutusnya Nabi Muhammad, maka tidak ada nabi lagi yang kemudian akan diutus oleh Allah untuk melanjutkan dan tajdid atau islah dari misi kerasulan tadi. Nah, maka ada di setiap pundak kita kaum muslimin tugas dakwah, tugas islah, tugas untuk membela Islam yang kemudian kita bahasakan dengan berbagai bahasa. Ada yang namanya ada Harakah Islamiyah, kemudian ada dakwah, ada tadi mungkin islah dan sebagainya. Intinya semuanya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya tulis di sini atau sebelum itu, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan dalam Al-Quran tentang islah ini, ya semuanya yang pertama berkaitan dengan dakwah, yang kedua berkaitan dengan penyelesaian problematika manusia, problematika alam. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 88 itu menegaskan bahwa islah itu memang tugas para nabi. Ada kesana arahnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuh berkata, "Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaqum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu." Itu ada pernyataan dari Nabi Hud alaihissalam, in uridu, tidak aku maksudkan illal Islam, semua misi kehidupan saya ini kecuali untuk Islam, untuk reformasi. Mastatoktu, sekemampuanku. Ya Nabi itu satu tadi, dari mulai Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad satu. Maka di sini ditegaskan bahwa Islam itu intinya dakwah. Islam itu adalah dakwah. Ya dakwah itu untuk menyelesaikan problematika umat, problematika manusia, problematika alam. Makanya di dalam surat An-Nisa atau An-Nisa 114 itu dikatakan la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Islah itu adalah penyelesaian permasalahan manusia. Begitu juga yang lain, surat Al-A'raf ayat 856 dan 85 itu lapasnya sama. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, menyelesaikan permasalahan Islam. Dalam surat An-Nisa 35, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua orang ini, yaitu antara suami dan istri ini, yang kemudian bertengkar, yurida islahan, dia menghendaki islah, yuwaffiqillahu bainahuma. Nah ini wabillahi saya ingin menegaskan bahwa manhajul islah bisa dikatakan manhajul dakwah. Dan dakwah ini adalah bergerak untuk memenangkan Islam. Makanya manhajul islah itu manhaj gerakan juga. Manhaj harakah, itu juga ini semuanya. Maka wabillahi kalau melihat dari paparan tadi, maka saya tuliskan di sini muhimatul islah. Nah sebelum itu, apa yang saya tuliskan di sini memang hampir 90% mengambil dari manhajul islah, gerakan Ikhwan Muslimin. Kenapa? Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa gerakan Ikhwan Muslimin ini adalah gerakan yang menjadi inspirasi untuk gerakan-gerakan yang ada sekarang di dunia ini. Rata-rata termasuk di Indonesia ada inspirasi dari gerakan Ikhwan.
ada Muhammadiyah. Kalau melihat Ahmad Dahlan itu memang banyak sekali dia terinspirasi dengan gerakan-gerakan Ikhwan. Dan begitu juga ormas-ormas yang ada yang lainnya di Indonesia. Bahkan hampir gerakan-gerakan yang ada ini termasuk di Indonesia ini banyak sekali menggunakan rujukan-rujukan yang berasal dari buku-buku Ikhwan. Termasuk mungkin yang saya akan banyak sampaikan pada kesempatan ini juga, ini manhaj Islah banyak yang disampaikan oleh gerakan Ikhwan, baik oleh langsung tulisan Syekh Hasan Al-Banna sebagai pendiri dan tokoh pertama Ikhwan, atau mungkin tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian yang kedua, seperti kita tahu bahwa gerakan Ikhwan Muslim ini merupakan gerakan terbesar yang ada sekarang di zaman modern. Bahkan 90% rujukan buku-buku yang menjadi dasar pembinaan di Partai Keadilan Sejahtera juga, 90% memang mengacu ke rujukan-rujukan buku Ikhwan. Jadi kalau berbicara manhaj Islah ya sangat luas, maka saya fokuskan aja lah secara khusus ke manhaj Ikhwan. Nah di sini wabillahi kedua ada muhimmatul Islah, muhimmah Islah atau muhimmah gerakan Islah atau gerakan Harakah Islamiyah. Apa sih tugas utamanya? Adalah tahdidun nas billahi tabaraka wa ta'ala afrodan wa jama'atin bil amali bil iqamatil mujtama' al-islami alladhi yastamidu ahlu wa ta'ahu min kitabillah wa sunnati rasulih. Bahwa tugas Islah itu yang paling utama adalah tahdidun nas. Bagaimana supaya manusia ini hanya menyembah kepada Allah saja, afrodan secara individu, atau jama'atin dan juga secara berjamaah. Dengan apa? Bil amali lil iqamatil mujtama' al-islami. Dengan memperjuangkan untuk tegaknya masyarakat Islam yang bagaimana alladzi yastamidu ahkamuhu wa ta'alimuhu min kitabillah wa sunnati rasulih, yang bersandar, yang diambil hukum-hukumnya, ajaran-ajarannya dari kitab Allah dan sunnah Rasul SAW. Sebab pada hakikatnya bahwa Islam ini tidak lain adalah misi kerasulan, tidak lain adalah misi diturunkannya manusia ke muka bumi. Yang misi itu tidak lain adalah misi dakwah, yaitu ta'bidun nasbillahi wahdah. Tapi di sini afrodan wa jama'atin, tidak sekedar individu-individu manusia, tapi bagaimana kemudian organisasi, kemudian lembaga negara atau negara, bahkan kepemimpinan global, semuanya itu betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada bil amal, dengan bekerja untuk mendirikan masyarakat yang Islam, baik masyarakat kecil, yaitu masyarakat di keluarga, masyarakat di lingkungan, masyarakat suku negara, juga masyarakat dunia. Alladzi yastamidu ahkamuhu wa ta'alimuhu min kitabillah wa sunnati rasulih. Wa billahi itulah sebenarnya secara global misi utama dari Islam. Jadi mengarahnya semua ke sana, mengarahnya semua ke sana. Makanya di sini ada kemudian berikutnya adalah sosok Islam al-Mabda'iyah. Karakteristik
islah yang sifatnya mabda'i, yang dasar. Yang pertama, innaha rubbaniyah, harusnya dia adalah rubbaniyah. Rubbaniyah ini bahwa konsep gerakan karakteristik gerakan islah ini yang mendasar, yang pertama harus rubbaniyah. Faya tastamidu tasawwuruhu wa ahkamuhu wa akhlaquhu wa taqaliduhu wa afkaruhu min dinillahi wa risalatihi al-khalidah. Rubbaniyah itu bercorak ketuhanan. Prinsip gerakannya yang mendasar itu pertama tastamidu tasawwuru, bersandar konsep-konsepnya, wa ahkamuhu, hukum-hukumnya, wa akhlaquhu, akhlak-akhlaknya, wa taqaliduhu, dan tradisi-tradisinya, wa afkaruhu, dan pemikiran-pemikirannya, min dinillahi wa risalatihi al-khalidah. Semuanya itu bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sebelum ke yang kedua, itulah sebenarnya misi kehidupan kita, baik secara pribadi, berkelompok, termasuk harus jadi misi pergerakan, misi organisasi, misi bernegara. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 162 berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Jadi memang totalitas penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu konsep kehidupan kita, hukum-hukum kehidupan kita, akhlak kita, tradisi-tradisi kita, pola pikir kita, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dzatiyah. Prinsip dasar Islam itu harus independen. Artinya di sini dia munbatiqatun min waqi'il mujtama' al-islami. Dia harus muncul dan mengakar min waqi'il mujtama' al-islami, lahir dari masyarakat Islami, masyarakat Muslim, tidak saduran dari luar, tidak bagian dari cabang dari gerakan-gerakan lain. Jadi betul-betul harus berakar kepada Islam, berakar kepada masyarakat Muslim. Kemudian yang jim takut dunia progresif atau modern, artinya kan arahnya ke perubahan menuju perbaikan. Itu memang hakikat dari Islam. Islam itu adalah perubahan yang menuju kepada perbaikan, progresif. Apa yang dimaksud taqaddumiyah? Dia madmunuhu al-aqidi wa tashri'i wa fi tasawwurihi lil qawli wal insani wal hayati asbaq wa aqdar ala halli mushkilatil insan wal hayat min at-tashri'atil basariyah. Bahwa yang dimaksud prinsip dasar gerakan Islam itu adalah taqaddumiyah, yaitu madmunuhu al-aqidi, kandungan keyakinan dan perundang-undangannya dan pandangannya terhadap alam, pandangannya terhadap manusia, pandangannya terhadap kehidupan lebih maju dan lebih mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemanusiaan dan hidup dibanding aturan-aturan ciptaan manusia. Jadi dia harus mampu gerakannya itu, kandungan akidahnya, kandungan aturannya, pandangan-pandangannya terhadap kehidupan manusia dan kaum ini lebih mampu menyelesaikan permasalahan kemanusiaan dan kehidupan dibanding aturan-aturan yang bersumber dari
pemikiran manusia. Seperti kita ketahui bahwa al-Islam wal hal. Islam adalah solusi yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Itulah kelebihan Islam. Karena Islam itu datang dari Allah yang menciptakan kita dan menciptakan alam raya ini. Jadi ketika Allah menurunkan aturan, maka sesuai dengan karakter dan tabiat manusia itu akan bisa menjawab seluruh permasalahan. Karena Maha tahu, Allah itu ketika menciptakan Islam, Maha tahu tentang Islam, Maha tahu tentang manusia, tentang alam, tentang kehidupan, dengan berbagai permasalahannya. Dan dalam Islam, semuanya bisa dijawab. Kata Allah dalam Al-Quran, "Ma farratna fil kitab min syai'in." Kami tidak tinggalkan satu permasalahan pun kecuali sudah ada solusinya dalam Al-Quran. Hanya tinggal bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari penyelesaiannya dalam Islam. Nah, pada hakikatnya sebenarnya ketika kita berbicara mengenai manhajul Islam, maka yang paling pertama kita harus tahu itu problemnya apa. Kemudian kita mencari solusinya. Alhamdulillah, dalam pandangan kita bahwa Islam adalah solusi ini kan, bagaimana kemudian Islam ini bisa menjawab seluruh permasalahannya dengan tetap tidak kehilangan jati dirinya. Jadi asal Islam itu tetap, tapi Islam itu bisa mengikuti seluruh perkembangan zaman dengan berbagai permasalahannya, sekaligus bisa menjawab dan menyelesaikannya. Makanya dalam konsep pemahaman kita bahwa Islam itu punya dua karakter. Yang pertama, ajaran Islam itu ada yang karakternya sawabi, sesuatu yang kaku dan tetap. Ini salah satu fungsinya untuk menjaga asal-usul Islam, keorsinilan Islam. Karena Islam itu harus orsinil dari mulai zaman Nabi sampai hari kiamat nanti. Maka dalam ajarannya ada yang sifatnya kaku dan tetap. Itu yang disebut ajaran-ajaran Islam yang sawabi, sesuatu yang tetap. Ada juga ajaran Islam yang mutaghayyir, yang bisa berubah-ubah, fleksibel. Yang para ulama mengatakan yang ajaran Islam yang termasuk kepada as-sawabit itu ada dua, al-usul wal maqasid, hal-hal yang prinsip dan hal-hal yang terkait dengan maqasid syariah. Kemudian yang fleksibel itu ada, yaitu al-furu wal wasail. Furu wal wasail, hal-hal yang cabang dan sarana-sarana. Ketika kita berbicara mengenai pakaian, di situ ada yang makosidnya, ada wasailnya. Kalau makosidnya tidak boleh berubah sampai hari kiamat. Kata Allah, pakaian itu ada dua makosidnya, yaitu menutup aurat dan hias, berhias. Maka itu tidak boleh berubah sampai hari kiamat. Kalau kita berpakaian harus menutup aurat. Dan kalau kita berpakaian lebih menarik daripada tidak berpakaian. Jangan sampai kita ketika mengenakan pakaian, jadi kata orang Sunda jika berbegi, kalangan berkiripu, itu tidak sesuai dengan maksud syariat. Maksud berpakaian itu kalau dia ini kalau bahasa Al-Quran itu risah wazina, jadi pakaian itu harus untuk aurat dan jadi hiasan. Nah itu tidak boleh berubah dari mulai zaman Nabi sampai nanti kiamat. Tapi sarananya itu boleh berubah. Tadi itu termasuk mutaghayyir, salah satu untuk menjawab permasalahan. Zaman Nabi ya pakaiannya seperti itu, yang modern gini-gini dan sebagainya. Kalau zaman Nabi perempuan itu ada istilah dalam buku fikih itu, dalam hadis zailul mar'ah. Jadi ekornya perempuan. Jadi pakaian perempuan zaman Nabi itu dari ujung kaki itu dipanjangkan sehasta setengah meter. Jadi kayak sekarang ada gaya pakaian pengantin. Makanya dalam hadis fikih itu ada seorang sahabat mengaku ke Rasulullah, "Maratu bin najasah." Ya Rasul, kalau saya mau masuk ke masjid itu, baju saya suka menyapu najis. Karena memang panjang, dari ujung kakinya dipanjangkan setengah. Kata Rasul,
Yutahhiruhum ba'dahu, terus aja pakai, nanti menyucikan yang setelahnya. Nah, untuk apa sebenarnya pakaian itu apa? Pakaian perempuan itu dipanjangkan satu hasta dari ujung kaki. Tujuannya supaya tidak terbuka aurat, supaya kakinya tidak kelihatan. Nah itu tidak boleh berubah, gitu kan? Kaki itu tidak boleh kelihatan, tidak boleh berubah sampai hari kiamat. Tapi sarananya tidak perlu sekarang memanjangkan. Ada yang lebih bersih, lebih bagus pakai kaos kaki. Maka kaos kaki itu tidak bisa. Karena itu berkaitan dengan sarana. Tapi kalau pakaiannya tidak nutup aurat itu bid'ah. Karena berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya prinsip, yaitu maqasid syariat. Itulah saya kira sedikit menggambarkan bahwa Islam itu memang diciptakan oleh Allah untuk jadi solusi. Karena di dalam ajarannya itu terdapat dua hal tadi. Nah, perlu dijelaskan sekarang ada yang dakwah parlemen itu bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Dengan alasan bid'ah, dia memang tidak paham sebenarnya, atau memang dia sengaja gitu kan, diciptakan oleh orang untuk seperti itu. Karena ada gerakan yang memang sengaja dikakukan, gitu kan. Sehingga tujuannya untuk Islam itu supaya takut. Memang tidak ada itu dakwah parlemen. Mana dalilnya dari Quran? Mana dalilnya dari hadis? Nah itu sebenarnya bisa dijawab dengan tadi bahwa ajaran Islam itu ada yang sifatnya prinsip, ada yang sifatnya yang fleksibel. Ya dakwah itu wajib, tapi sarana dakwah itu termasuk sesuatu yang fleksibel. Ya. Saya pengalaman di sini di Kabupaten Tasik pernah ceramah di suku daerah orang Cikalong, nggak pakai speaker, adanya bid'ah, tidak ada zaman Nabi gitu ya. Dia langsung terus baru-baru gitu. Tidak pakai speaker ya. Tidak ada zaman Nabi katanya. Dakwah pakai apa? Bisa. Saya tanya, itu jangan kalau beli ke warung pakai apa? Pakai rupiah? Bid'ah itu tidak ada zaman Nabi. Harus pakai dinar dengan dirham. Bingung dia. Saya memang tidak paham. Nah ini, Alhamdulillah, takut dunia. Jadi bahwa prinsip dasar gerakan Islam itu harus progresif, harus modern, harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan ke depan lebih tepat dari aturan-aturan undang-undang yang diciptakan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, syamilah, komprehensif. Dia islahun la yaktasir ala solahi janibin min jawarihil hayat dunan akhra, yaitu islah, reformasi atau perbaikan yang layak tasir, yang tidak hanya membereskan satu sisi min jawarihil hayat dunan akhra, dari aspek-aspek kehidupan melupakan aspek yang lain. Kemudian yang terakhir, al-bu'du an mawadil khilaf al-far'i li'annahu ya'taqidu innal khilaf fil far'iyat la budda minhu wa hiya lidzalika tad'u ila jami'il muslimin hawla usul Islam wa qawaidihi. Yang terakhir yang merupakan prinsip dasar Islam ini jauh dari memperdebatkan perbedaan-perbedaan dalam masalah furu' cabang-cabang ajaran Islam. Di annahu ya'taqidu, karena dia harus berkeyakinan innal khilaf fil far'iyat la budda minhu. Sesungguhnya perbedaan dalam sisi far'iyat, cabang-cabang agama ini la budda minhu, tidak boleh tidak. Wa dia lidzalika, maka untuk itu gerakan ini tad'u ila jam'il muslimin. Dia mengajak untuk mengumpulkan kaum muslimin hawla usul Islam wa qawaidihi, di sekitar prinsip-prinsip Islam dan kaidah-kaidah Islam. Saya pernah ada yang bertanya, mungkinkah Allah ini membuat fikih, sebagai salah satu furu agama itu fikih? Sama, itu mungkin.
Tapi itu bertentangan dengan tabiat kehidupan. Tabiat kehidupan itu kan ingin berbeda-beda. Berusaha untuk disamakan. Yang datang, contohnya murid SMU atau SMA harus pakai biru dan putih. Ternyata birunya beda-beda. Putihnya juga ada yang putih tulang, memang aslinya atau karena kotor gitu. Ada yang putih yang campur dengan biru. Lalu disamakan harus putih semua. Ini ternyata putihnya beda. Itulah hikmah kenapa dalam syariat Islam itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, puru ini juga bukan sekedar dalam fikih, puru dalam akidah ada, puru dalam ibadah tadi ada, puru dalam muamalah juga ada, puru dalam akhlak juga ada. Jadi tidak semuanya puru ini dalam masalah-masalah fikih. Karena konsep kita ingin mempersatukan umat dalam tadi usulul Islam wa qawaidihi, dalam hal-hal yang prinsip, dalam kaidah-kaidah yang mendasar. Sehingga ikhwan itu dislogan ta'awan fi ma tafaqna alaihi wa na'dzur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Bekerja sama fi ma tafaqna alaihi, pada sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Wa na'dzur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Toleransi dalam hal-hal yang berbeda, dalam urusan-urusan yang sifatnya parsial. Kebenaran Allah itu yang prinsip dasar gerakan Islam. Yang kedua ini uslubul Islam. Uslubul Islam yang pertama arkanul Islam. Itu ada arkanul Islam. Arkan itu kan ada rukun sholat, ada syarat sholat. Kalau syarat itu sebelum, harus disiapkan sebelumnya. Syarat sholat harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Maka kita wudu sebelum sholat. Tapi kalau rukun itu sesuatu yang ada di dalam, yang harus selalu ada selama kita sholat. Tentunya yang ada di dalam sholat itu rukun. Jadi di sini ada arkanul islah, jadi sesuatu yang harus ada dalam proses islah ini, gerakan islah, di dalamnya harus selalu ada ini. Yang pertama adalah arkanul islah ini, sesuatu yang harus ada selama gerakan islah itu ada, al-iltizam bil Islam fahman wa amalan wa jihadan. Yang harus selalu ada dalam gerakan islah ini, yang pertama adalah komitmen dengan Islam. Baik pemahaman, gerakan dan aktivitas, serta jihad. Jadi tidak boleh gitu kan. Judulnya gerakan Islam, ormas Islam, gerakan judulnya adalah yayasan Islam, negara Islam, tapi pemahamannya tidak Islam. Amalnya bertentangan dengan Islam, jihadnya juga bertentangan. Itu harus komitmen dengan nilai-nilai Islam. Fahman, ya, pemahamannya harus pemahaman Islam. Ya. Kalau dalam gerakan Ikhwan ini, pemahaman Islamnya itu diringkaskan dalam usulul isri 12. Ya, kan pemahaman mengenai Islam. Pemahaman ini juga penting. Bahwa pemahaman itu juga, pemahaman terhadap Islam itu adalah merupakan tujuan pergerakan tadi. Jadi bukan berarti Islam itu banyak. Ya, kalau bahas lebih kasarnya mungkin bisa dikatakan, lebih formalnya bisa dikatakan Islam yang mana yang ingin diperjuangkan dan dijadikan cita-cita penegakan oleh kita ini yang bagaimana. Nah, ini pemahamannya harus sama dan jelas. Bukan berarti Islam itu banyak, tapi pemahaman orang terhadap Islam, persepsi orang terhadap Islam itu banyak. Orang kan ada yang Islam itu seakan-akan jihad. Makanya sedikit-sedikit jihad. Yang beda dianggap musuh. Udah, melawan dia adalah jihad. Ada yang kelompok yang memandang Islam itu seakan-akan sholat. Wah, semuanya sholat. Kayak beda sedikit aja. Yang satu gerak-gerak tangan ketika tasahud. Yang satu Yang satu dinusan.
Tapi dua-duanya mengklaim dia ke surga, yang lain ke neraka. Yang menggerak-gerakan, yang tidak menggerak-gerakan. Yang tidak menggerak-gerakan itu bid'ah. Yang bukan sholat. Kudunya digerak-gerak. Kalau punya hadis tadi, hari puasa yang. Lalu untuk digerakkan berarti sholatnya bid'ah. Kulu dolalati, kulu bid'ati, kulu dolalati, bid'ah. Wah, ini tengah gerak-gerak ke neraka. Cenderung cara gerak-gerak, kepada yang menggerak-gerak. Wah, lamun sholat ngegerakkan anggota badan lebih dari 3 kali, berarti dia batal sholatnya. Kalau batal sholatnya berarti sama dengan tidak sholat. Kalau tidak sholat, ke neraka. Jadi seakan-akan Islam kenal untuk sholat yang muncul. Ya, gitu juga ada yang Islam itu adalah status di KTP. Yang penting di KTP-nya tertulis Muslim. Sehingga di Indonesia mengkelompokkan Islam itu ada 2, ada Islam santri dan Islam abangan. Islam abangan hanya yang tertulis dalam KTP. Nah ini, jadi bukan Islam itu yang diperjuangkan itu banyak, tapi pandangan orang terhadap Islam yang berbeda-beda. Nah ini harus terumuskan dalam pemahaman, komitmen pemahaman terhadap Islam yang diperjuangkan. Makanya kemudian gerakan Ikhwan Muslimin itu mengkhususkan pemahaman Islamnya dalam 10-20 prinsip yang disebut usulul isyrik. Tapi kalau kita baca dari 20 prinsip itu sebenarnya pusatnya 2. Yang pertama adalah Islam yang sahih, yang kedua adalah Islam yang syamil, Islam yang benar, dan Islam yang komprehensif. Ada dari mana nih? Alhamdulillah. Islam yang sahih adalah Islam yang sesuai dengan contoh Rasul, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dan para tabi'in, sesuai dengan pemahaman salaf. Itu Islam yang sahih. Nah, Islam yang syamil itu sebenarnya tidak muncul zaman Nabi itu. Syumuliyatul Islam itu tidak muncul dulu, istilah Syumuliyatul Islam. Ini istilah baru. Zaman Nabi, zaman para sahabat itu tidak ada Islam syamil. Baru muncul ini setelah munculnya pemahaman sekuler. Dulu itu otomatis kalau Islam aturan hidup mengatur seluruh sisi kehidupan. Makanya zaman Nabi itu tidak ada sebenarnya penegasan mengenai kewajiban pendirian negara Islam. Banyak ada kan dipertanyaan oleh orang-orang sekuler, kemana dalilnya? Oh, kita harus mendirikan negara Islam. Ya ada. Memang penyebutan negara Islamnya tidak ada. Tapi kehidupan bernegara yang sepenuhnya dikembalikan kepada Islam itu ada. Karena memang waktu itu sudah otomatis kalau Islam itu aturan hidup, dia mengatur seluruh sisi kehidupan. Makanya penegasan mengenai Syumuliyatul Islam ini muncul setelah adanya pemahaman sekuler. Dan sekarang memang merajalela sehingga penekanan mengenai Syumuliyatul Islam itu sangat penting. Makanya dalam usul isyrik, kalau sekilas itu yang saya baca, kesimpulannya 2 Islam yang diperjuangkan, yang dipahami dan diperjuangkan oleh seluruh gerakan idealnya seperti Islam yang sahih dan syamil. Penegasan syamil ini sangat penting sekali. Amalan berjihatan. Dan yang kedua daruratul jamaah. Daruratul jamaah. Jadi harus ada organisasinya. Gerakan itu harus ada organisasinya. Nah, di sini fariidatul wujubi shaffil islami al-munazzam tahta qiyadatin wahidatin. Keharusan adanya barisan Islam yang tertata, yang terorganisir di bawah kepemimpinan yang satu. Di bawah kepemimpinan yang satu. Jadi belum pernah tidak diajarkan oleh Rasul memperjuangkan Islam, termasuk mengamalkan Islam masing-masing. Masing-masing tidak pernah diajarkan seperti itu. Maka dalam gerakan itu pasti harus ada struktur organisasinya, harus ada organisasinya.
Makanya kata Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kemudian yang ketiga, at-tarbiyah wa takwin fi i'dadil afrad wa bina'il jil al-muslim. Harus ada proses tarbiyah dan takwin. Takwin artinya penyeleksian. Penyeleksian untuk mempersiapkan al-afrad, anggota-anggota wa bina'il jil muslim. Jadi dalam sebuah pergerakan, sebuah gerakan Islam itu harus ada ini. Harus ada 3 hal. Komitmen Islam, ada organisasi yang tertata dengan baik, dan yang ketiga ada proses pembinaan, tarbiyah dan penyiapan para kader. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, khosaisu al-harfiyah. Karakteristik gerakan Islam dari sisi pergerakannya. Pertama harus punya karakteristik at-tadarruj, bertahap dalam langkahnya. Bertahap dalam langkahnya. Karena ya, bertahap ini, tadarruj ini adalah sunnatullah fil qaum, juga diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama dengan at-tahrib, tahapan pengenalan, nasrul fikroh al-amah bainan nas. Jadi sarananya bisa pengajian umum, bisa lokakarya, bisa seminar, bisa diskusi-diskusi dan sebagainya ini dalam rangka nasrul fikroh, menyebarkan fikroh. Yang tujuannya itu adalah takwin ro'yil am, untuk membentuk opini umum al-islami yang islami. Jadi ceramah-ceramah umum, seminar, diskusi itu puncak tujuannya itu hanya sekedar memberitahu, dan yang ideal itu seperti ini. Perlu kemudian ada tindak lanjut berikutnya. Dan ini penting. Biar orang, contohnya kalau di pengajian, di seminar, bahwa perempuan yang sudah balik dan muslim harus menutup aurat dengan kerudung. Nah, sekali itu dia tidak pakai kerudung, di hatinya sudah ada, oh saya seharusnya pakai kerudung. Nah, itu tujuan dari at-ta'rif. Kemudian at-takwin, pembentukan, pengkaderan, istikhlasu al-anasir as-sholihah, untuk memilih jadi kader-kader dakwah, untuk memilih jadi struktur dakwah, struktur gerakan Islam. Dipilih dari sekian banyak yang ada, yang berpihak, ya, dia bergerak untuk memperjuangkan Islam mana, yang punya 2 karakteristik. Yang pertama adalah qabilun litaghyir, dia mau berubah enggak. Yang kedua adalah anasir taghyir, dia bisa enggak mempengaruhi yang lain, dia bisa enggak jadi pionir untuk yang lain. Itulah ya, aktivis itu punya karakter harus 2. Qabilun litaghyir, dia mau berubah. Yang kedua adalah dia bisa jadi unsur yang bisa mereformasi. Dan makanya pergerakan ini banyak diarahkan kepada pemuda. Sebab secara psikologi, kalau orang yang sudah matang, usia 60 tahun, 50 tahun, itu sudah, menurut ilmu psikologi, dia sudah tidak mungkin berubah lagi. Dia sudah matang. Tinggal ya menunggu perubahan dari Allah, jadi matikan, kemudian anak-anaknya, itu kan menggantikan mereka. Makanya gerakan Islam ini subur di mana? Di para pemuda. Namanya karakteristiknya dia harus siap berubah dan dia jadi pionir perubahan. Kemudian marhalah tanfid, amalun mutawasilun fi sabilil wusul ila al-ghayah. Tanfid itu adalah amal yang terus-menerus, aktivitas gerakan yang terus-menerus fi sabilil wusul ila al-ghayah. Yang namanya juga gerakan Islam itu artinya selalu bergerak. Air itu selalu bergerak. Kalau diam dia busuk. Begitu juga pergerakan. Aktivis juga seperti itu. Namanya juga aktivis, dia harus selalu bergerak. Ya, kalau aktivis diam, ya otomatis dia akan tertinggal. Nah, 3 hal ini memang harus selalu ada. Kemudian isarul amal wal intaj ala di'ayah wal i'lan.
yang mendahulukan produktivitas dan aktivitas daripada diayah, klaim dan propaganda. Jadi dalam gerakan Islah itu penciptaan itu nomor sekian. Ya, penciptaan perlu, gitu kan. Formalitas ini perlu. Tapi yang paling utama adalah aktivitas dan produktivitas. Kemudian siasatul nafsi at-tawil, yang mempersiapkan jiwa yang punya nafas yang panjang. Siasatul nafsi at-tawil berusaha untuk kita ya dalam kehidupan, termasuk dalam pergerakan ini kan, yang menang itu yang punya nafas yang panjang. Perjuangan itu sangat panjang. Dulu perjuangan itu panjang. Sakilul a'ba, bebannya yang berat. Kasrotul aqobah, banyak hambatan-hambatannya. Dan yang terakhir qillatus salikin, kadar itu rasionya lebih sedikit dibanding kebanyakan orang. Sehingga para aktivis, para reformasi itu yang terlibat dalam reformasi itu harus punya nafas yang panjang. Alaniyatul amal wa sirriyatul tanzim, aktivitas yang terbuka dan organisasi yang tersembunyi. Jadi tidak semua perusahaan-perusahaan organisasi secara terbuka. Kemudian berikutnya al-uzlah an-nafsiyah wal-fiksiyah. Uzlah itu artinya apa? Menjauhkan uzlah nafsiyah wal-fiksiyah. Jadi menjauhkan jiwa tapi tidak fisik. Ada dalam bahasa lain itu at-tamayyuz. Kita ini harus punya ya beda lah dengan yang lain, tapi tetap kita bercampur. Nah, salibun walakin tamayyazun. Bagaimana kita tetap bercampur, bergaul, tapi kita punya ciri khas tersendiri. Baik dari tadi pemahaman, gerakan, keyakinan, kebiasaan, akhlak berbeda. Tapi kita tetap bergaul. Kalau ada orang yang dengan keputusasaannya melihat situasi dan permasalahan yang ada, akhirnya sudah menyelamatkan diri lah, pergi ke hutan atau menyendiri atau ya sudah, yang penting diri saya selamat. Diam aja gitu. Tidak ada aktivitas apa-apa, tidak komunikasi, tidak bergaul dan sebagainya. Itu juga salah. Kemudian al-ghayah la tubarirul wasilah. Untuk mencapai sebuah tujuan tidak boleh menghalalkan secara cara. Saya kira itu saja mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan terkait manhaj Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada Ustaz Hidayat yang telah memaparkan terkait dengan manhaj Islam, di mana kemudian memaparkan terkait dengan definisi karakteristik dan metode cara. Ini penting bagi kita sekalian untuk kemudian membuatkan identitas diri kita sebagai kader dakwah, sebagai kader siasi, terkait dengan kemudian tugas kita sebagai reforman di bangsa kita yang pada hari ini sedang ada di jurang yang kemudian ketidakpastian. Ya, mungkin setelah kemudian pemaparan ada yang kemudian coba